Bersama saya Wisnu Nugroho, inilah Beginu. Bukan begini, bukan begitu. Terus ada lagi yang komunikasi sama, cara negornya sama. Cuman gue tau ini kayak perlu direspon nih. Okay. Tapi bener mas, alhamdulillah 4 tahun ini yang gue respon itu umurnya panjang semua dan baik. Gue relasinya ya. Nggak pernah yang, aduh gue nyesel nih ngobrol sama dia. Ya adalah satu orang, ada dari sekian banyak orang ada satu orang yang tiba-tiba, gue nyesel gue akrabin nih orang, sampai sekarang nyusahin gitu, kayak gitu. Nah di masakan tuh gue di warung, di masakan, di proses memasak atau bisnis makanan ini, gue dapatin hal-hal kayak gitu. Enggak di berkesenian tuh dikit. Oke. Untungnya istri lo menemukan hal-hal yang asik yang lo janjikan. Kalau enggak kan bubar juga tuh. Ngebubarnya dalam arti apa? Kan intuitif lo mengatakan kalau gue melakukan ini pasti akan datang berikutnya dan ternyata datang. Kalau enggak misalnya? Kalau enggak tahu, tergantung intuisi gue waktu itu. Kalau emang gue harus bertahan ya udah gue bertahan gitu. Toh si istri gue juga nggak terlalu into ke Warkowski, dia cuman hari ini dapat berapa nih? Selagi banyak mah bagus. Bagus sih. Kok dikit? Nah itu masalah gitu. Nah ketika dikit ditanyain, lo gimmicknya begini sih, harusnya nggak begitu. Tapi seru sih, gue selalu diskusi sama istri gue tentang bisnis ini. Bahkan tentang berkesenian pun gue selalu diskusi sama dia gitu. Dan menyenangkan, seru gitu. Meskipun dia nggak terlalu into sama apa yang gue kerjain gitu. Dan cuman sekedar ya kalau guanya jatuh dia ceng-cengin, kalau misalnya gua lagi bangkit tepuk tangan. Tapi fair sih, menurut gue seneng aja gitu, kayak teman dekat gitu. Ini kan ngelola bisnis sebenarnya lo kan, tapi ini kan sebenarnya lo ngelola bisnis tapi dengan intuitif yang begitu kuat, lo yakin bahwa bisnis dengan intuisi itu jalan? Kan bisnis biasanya hitung-hitungan, kalkulasi yang clear gitu. Pada akhirnya dibarengi sama itu. Pada akhirnya, jadi pegawai gue, pekerja di Warkowski itu ada juru masaknya, di kanan kiri gue ada 2, satu-satu atau 3 orang berarti. Kita ada 3 wok, 3 orang juru masak, kasir 1, cleaning 1, sama plating 5 orang lah ya, 5 orang. Satu lagi admin, dia jarang kesini. Nah itu dia yang ngeberesin semua kebrengsekan gue tuh. Bang, ini apa ya, nasi 5 liter, cuman pendapatannya kok 3 liter gitu. Kayak gitu lah. Dia yang bagian admin dan bisnis ininya, kalkulatifnya ya? Betul. Gimana gue caranya harus ngasih orang, kalau tiap hari ngasih orang ya boleh-boleh aja, cuman lu ada hitungannya. Jadi lu ada sistem yang membatasi intuitif lo yang kadang-kadang lost gitu ya? Iya, dulu tuh lost. Sekarang, karena kan gue sekarang digaji nih, jadi gue udah sebagai owner, gue digaji, gue nggak boleh megang omset, laba bersih itu nggak boleh, jadi gue digaji aja. Lalu sebagai pemasaknya juga kan, chefnya. Jadi kalau kata admin gue, lu kalau berbuat baik melebihi aturan Warkowski, ini pakai gaji lu sendiri. Gitu. Ya kadang-kadang gue suka gitu, apa ya, gue jajanin orang, gue masakin orang deh gitu. Waktu itu Ramadan gitu, seminggu 2 kali sahur gratis, menunya bebas. Gitu. Cuman sahur ya. Gitu. Sahurnya jam 1, imsaknya jam 3 tapi. Jadi orang kan ini jam segini udah imsak, gimana gua kesananya gitu. Artinya terseleksi sendiri kan? Iya, pasti ada kurasinya. Tapi gue seneng banget gue di Warkowski. Sama istri kan tadi lu juga berkesenian juga tektokan ya, sering diskusi. Dan untuk berkesenian istri komentar apa? Karena lu sibuk masak kan sekarang. Kayaknya dia orang paling banyak mengkritik. Ini ada, sebenarnya di hidup gue tuh ada 2 orang yang gue temuin yang paling banyak mengkritik pengkaryaan gue sebenarnya. Satu, almarhum bokap. Bokap, ya. Itu dia. Banyak cerita banyak. Ya, itu almarhum bokap. Gue sampai bosen ceritanya dia sebenarnya. Yang kedua istri gue sih. Di saat waktu gue masih pacaran ya. Tahun berapa lu pacaran? 2000. Aduh, gue pacaran 10 tahun. Gue nikah itu di 2003
2014 ya, 2014. Jadi pacaran 2004 lah ya? Ya. Kuliah akhir tuh? Iya benar, kuliah akhir. Bini gue baru masuk kuliah. Itu pacaran tuh sampai nikah ya 10 tahun. Dia tuh nggak pernah pakai merchandise gue, Mas. Misal gue nyablon kayak gini nih. Di saat teman-teman gue yang lain gitu ya. Pada bangga gitu. Pada bangga, wah dupopo. Dia mah nggak pakai sampai sekarang. Oh really? Gue bawain juga nih kaos gue nih ya kayak sama ICW gitu. Oh iya. Nggak ada yang dipakai sama dia. Tapi fair banget. Ketika gue salah dia orang pertama paling. Ngingetin. Lu kayaknya nggak harus gini deh gitu. Oke. Cukup menyenangkan, sama kayak bokap gue, kayak dia pengganti bokap gue deh. Bokap gue meninggal tuh hadir dia kan, gue baru nikah. Dia yang nerusin kritikan itu. Peran bokap lo diambil alih sama istri yang tadi kayak ngambil jarak, tapi sebenarnya dia intens memperhatikan lo. Betul. Ya gue bikin teks aja nih. Kadang-kadang terlalu puitis nih. Itu bisa diketawain sama dia. Anjing lu ngapain nulis kayak gitu? Ini FTV banget. Terus gue malu sendiri, gue hapus. Tapi ketika gue ganti teks itu, gue ngerasa, oh iya benar juga ya gitu. Benar juga gitu. Saran istri gue yang salah besar cuma satu. Apa tuh? Dalam hidup gue. Waktu itu pas lebaran nih, gue mau bikin e-postcard. Oke. Ya, di akun Instagramnya Dupopo. Sebelum di band? Sebelum di band. Terus gue bilang, gue pengen bikin e-postcard nih kayak gini-gini. Wah gambarnya minal aizin wal faizin pakai tagging gitu kan. Terus kata bini gue, apaan kayak gitu? Lu street artist banget sih. Udah tahu kali orang-orang kayak gitu-gitu. Lu pengen banget yang kayak kelihatan rebel atau gimana? Kata gue, anjing, ya udah deh. Tiba-tiba gue posting foto Amin Rais. Gue bilang, terus di bawahnya, mohon maaf lahir batin, gue posting. Ini boleh nggak? Gue bilang, nah itu aja udah, bukan street art. Gue posting, banyak tuh yang like, di ban. Gue kayak ngerasa, anjir ini, nih gara-gara lu nih gue di ban. Tapi ya nggak apa-apa lah, setidaknya lu jadi tahu gitu ya, maksudnya. Kalau misalnya lu nggak di ban, kayaknya lu nggak mengkurasi kerjaan itu ya? Iya gitu, nggak mengkurasi attitude atau perilaku dan sebagainya gitu. Ya cuman tetap ya gue kesel aja, udah 3 kali gue di ban gitu. Itu yang ketiga dan paling lama ya? Iya, yang paling banyak followernya gitu, 150.000 lah. Di bandnya itu juga sebenarnya gue udah tahu ya, maksudnya di band itu karena apa gitu. Temen gue bisa ngeliatin tuh foto apa aja yang di band saat itu. Pertama fotonya ini Munir. Oke. Kedua gue posting ilustrasinya Wiji Tukul. Oke. Semua ilustrasi yang di ICW sebenarnya. Oh itu yang di band? Itu yang semua dilaporin tuh. Semuanya rata-rata melaporkan pornografi. Ada 5 foto, semua dilaporin pornografi. Gue jadi bingung, maksudnya kok ini dilaporin pornografi ya gitu. Ya udahlah. Lo tau itu dari mana? Ada temen gue IT. Oh yang ngecek bahwa itu laporan karena pornografi. Terus nih sini gue bisa ngeliatin nih, lu apa aja, wah dibongkar sama dia nih. Foto ini lu dilaporin pornografi, ini juga. Yang semuanya nggak ada pornografinya gitu. Meskipun lo ada posting-posting yang lain sebenarnya malah itu nggak dilaporin. Iya, gue posting titit kayak gitu-gitu malah nggak dilaporin. Gue juga bingung sih. Ya udahlah kata gue. Terus ironisnya tuh Instagram ngasih kue tart awal tahun waktu itu. Itu pas lo udah di band? Udah di band dong. Sebulan udah di band. Instagram Indonesia gitu ngasih kue tart. Terus bisa pop up gitu diambil. Itu gambar foto-foto yang gue posting di Instagram. Terakhirnya, terima kasih selama 2019 apa 2018 kamu bekerja sama dengan Instagram meramaikan Instagram. Gitu. Ya gue posting, di akun gue yang baru. Gue bilang ngeramein apaan orang gue ke suspend. ya ironis sih maksud gue, anjing gue abis di suspend dikirimin kue tart gitu. Geblek sih. Jangan-jangan mereka juga nggak tahu sebenarnya. Karena dia ngelihat lo yang rame, terus kemudian kasih tart di awal tahun gitu. Lagi itu gue ada kerjaan sama Instagram. Oh tahun itu? Tahun itu bikin stiker Ramadan. Dan beberapa di dalamnya itu ada, dari agensinya temen gue.
Bisa lah langsung nyampe. Oke. Terus gue bilang, gua videoin itu, dia tahu masalahnya kenapa, dia tahu masalah kenapa. Terus dia bilang, kok jangan diposting lah, kita Gak enak deh. tanda kutip mencoba untuk berdamai nih sama lu gitu. Iya bodo amat, kata gue udah 3 kali kesuspend, ya udah gue posting aja gitu. Gue ngerasa ya percuma lah, maksudnya percuma. Sekarang kan akun gue dimatiin kan komennya kan. Oleh Instagram itu yang matiin? Gue sendiri, Okay. gue sendiri. Biar gue nggak ngerasa so asik dan tenggelam dalam pujian gitu, maksud gue. Nanti juga akan gue matiin sih ke si kolom like-nya itu. Ya posting aja lah gitu. Gue udah cukup ya menerima respon gitu. Dalam arti enggak deh, ini udah ya udah, ini kalau mau ngeliat karya gue nih, ini. Bahkan banyak karya baru yang nggak gue posting, yang belum gue posting. Toh pada akhirnya orang-orang juga masih tetap bilang ke gue, kok udah jarang gambar ya? Kayak gitu, itu masih yang seminggu 2-3 kali aja gue gambar di jalan itu masih bisa dibilang kayak gitu. Intinya kan mereka cuma nungguin di Instagram. Iya, padahal real life-nya lo nggak seperti itu kan? Enggak. Gue juga pernah nanya kok sama audiens gitu 300 orang. Di proyektor gue bilang, lu pernah ngeliat karakter ini nggak? Gitu. Oh pernah nih, The Popo gitu. Angkat tangan, siapa yang tahu? Wah hampir semuanya gitu. Udah oke. Gue pengen nanya lagi. Gue pengen nanya, ada berapa orang yang dengan sengaja datang ke karya gue untuk foto dan nyari tahu? Atau sekedar pengalaman bersentuhan dengan karya gue lah gitu. Dari 300 orang itu cuma 2 mas. Cuma 2. Yang lain tuh punya, gue pengen ya ini jujur aja. Terus yang 2 itu bilang, ya gue pernah niat itu waktu itu di Penjaringan. Oh yang gede banget. Yang gede banget. Itu 2 orang itu mereka nggak ada yang nggak saling kenal. Terus ngerasa gue pengen kesana pengen foto gitu. Dan juga dia bukan dari jurnalis atau fotografer gitu. Orang umum lah ya. Orang umum. Pengen tahu aja gue gimana sih kamu ngambil foto. Itu cuma 2 orang dari 300 orang audiens gitu. Menurut gue kalau gue bikin karya di Photoshop dengan tembok entah di mana gitu, gue posting ribuan like, orang juga nggak ada yang tahu itu di mana gitu. Pada akhirnya cuman secara site spesifik orang juga nggak mau memastikan itu benar apa enggak gitu. Ya itu sosial media sebenarnya begitu kan? Iya kan? Kelakuannya. Iya, ya senengnya kalau dimasakan kan bertolak belakang. Ya gue harus ke warkop tempat itu lo dapet sendiri makanan kayak gitu. Oke. Senengnya kayak gitu gue. Cuman kalau memang mau ngasih narasi sebuah cerita, kayak gue nggak perlu turun ke jalan deh. Gue invisible mural aja. Gue pernah sih invisible mural beberapa kali. Bahkan pas waktu gue jadi narasumber gue bilang, nih pernah lihat karya gue yang ini nggak? Oh ya, siapa yang nge-like karya ini? Wah banyak nih nge-like. Gue diantaranya ribuan like itu diantaranya gue nih gitu. Pada nge-like, pada angkat tangan. Siapa yang pernah nyamperin? Nggak ada. Tahu nggak ini di mana? Nggak ada yang tahu. Narasinya lo tahu nggak nih tentang apa? Gitu. Oh tentang Hari Ibu. Oke, narasi selesai lah. Terus kita ngobrol. Ini nggak ada yang tahu ya ini di mana ya? Ini di stasiun Kroya. Di stasiun Kroya. Gue waktu itu naik kereta mas, kereta di stasiun Kroya siang-siang tuh rada berhenti tuh. Gue nggak keluar, ada tembok polos, gue foto. Photoshop, tempel. Ini stasiun Kroya, gitu. Wah ya udah, orang tetap amazing. Ini foto aslinya, bapak-bapaknya ada yang berdiri di situ di dalam foto itu ada. Terus lah, tuh bapak-bapaknya tetap di situ, terus temboknya kosong. Ini kok ada karyanya? Ya aslinya yang ini. Ini gue Photoshop. Lu makan tuh Photoshop gitu, maksud gue kayak itu yang bedakan dengan masakan kan? Iya. Kita sebut ya berkesenian dengan masak itu ya. Iya, gue lebih kenapa lu memilih masak ya gitu tuh ada ya layer lebih yang menurut gue ini pengalamannya gila, lapisannya banyak banget di makanan gitu.
Oke.